jabatan fungsional khususnya dan juga terkait dengan pembukaan uji kompetensi kenaikan jenjang maupun perpindahan ke dalam jabatan fungsional bidang siaran. Jabatan fungsional secara definisi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu menurut Permenpan 1 tahun 2023. Untuk JF ini ada 4 jalur. Yang pertama jalur pengangkatan pertama, yaitu diperoleh dari CPNS dan P3K. Kemudian ada yang kedua adalah jalur perpindahan dari jabatan lain, yaitu perpindahan dari eh, pelaksana ke JF maupun antar JF maupun dari kelompok jabatan struktural ke fungsional. Kemudian ada jalur penyesuaian atau passing. Nah, untuk jalur penyesuaian ini eh, terjadi karena adanya JF baru. Contohnya kayak nanti ada JF analis kerjasama untuk di pengembangan usaha. Nah, itu diberikan kesempatan untuk in-passing. Eh, Bedanya untuk in-passing ini tidak ada uji kompetensi ya, karena JF baru yang baru dibentuk gitu. Kemudian nanti mereka tidak perlu uji kompetensi, hanya perlu melampirkan bukti-bukti riwayat pekerjaannya sesuai dengan JF gitu. Kemudian kalau untuk penyesuaian eh, penyetaraan, nah itu eh, contohnya kemarin yang akibat dari penyederhanaan birokrasi ya, dari kepala seksi atau kepala bagian menjadi JF karena adanya perubahan struktur organisasi. Nah, yang terakhir adalah promosi. Nah, untuk jalur promosi ini harus mendapatkan eh, penilaian kinerja dari tim penilai kinerja PNS. Nah, berikut eh, pola karir terkait JF ya. Jadi JF itu dibagi jadi dua, ada JF keahlian sama keterampilan. Bedanya di mana? Kalau yang keterampilan ini eh, orientasinya adalah eh, pelaksana pelaksana operasional gitu ya. Di mana pendidikan terendahnya dimulai dari SMA sampai dengan diploma 3 gitu. Kemudian kalau JF kalian ini syarat pendidikannya minimal S1, kemudian jenjangnya mulai dari ahli pertama sampai dengan ahli utama gitu. Kemudian untuk JF siaran sendiri saat ini jenjang tertingginya masih di ahli media dan kami bersama Kominfo sedang mengusulkan untuk jenjang ahli utama ke Menpan seperti itu. Nah, kalau untuk eh, pola karir jabatan administrasi seperti yang kita tahu dari pelaksana, di ke pengawas, kemudian jabatan administrator seperti itu. Nah, berikut keuntungan ya, keuntungan dari pemangku JF. Mungkin Bapak dan Ibu yang akan berpindah ke JF perlu tahu nih plus minus bergabung ke dalam JF gitu. Yang pertama tentu penghasilan dan jenjang karir lebih besar gitu. Seperti yang kita ketahui jenjang fungsional kelas jabatan fungsional itu lebih tinggi dari pelaksana, kemudian untuk tunjangannya juga lebih besar ya. Itu. Kemudian yang kedua bisa berpeluang naik pangkat lebih cepat daripada jabatan pelaksana atau jabatan administrasi gitu. Dimana kalau jabatan administrasi itu otomatis 4 tahun sekali naik pangkat, sedangkan kalau fungsional ini mengacu kepada angka kredit yang kita peroleh. Nah, angka kreditnya itu dari mana? Kalau dahulu sebelum terbitnya Permenpan 1 tahun 2023, angka kredit itu diperoleh dari DUPAK. DUPAK itu daftar usulan penetapan angka kredit. Jadi JF itu pekerjaannya sudah diatur nih. Pekerjaannya apa, sama hasilnya tuh apa, outputnya tuh apa, itu sudah diatur secara rinci oleh masing-masing instansi pembina. Nah, itu yang diusulkan ke tim penilai
di mana untuk mendapatkan penetapan angka kredit. Nah, kalau sekarang setelah keluar ya Permenpan 1 tahun 2023, itu nggak perlu ada lagi DUFAK, melainkan hanya dari konversi predikat kinerja SKP gitu. Nah, Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang ingin JF, nah ini sangat berpeluang sekali untuk naik pangkat lebih cepat ketika sudah memangku JF gitu. Apalagi kalau dapat predikat kinerjanya sangat baik terus. Kemudian yang ketiga, PUP-nya lebih lama ya. Jadi kalau untuk ahli muda ke bawah itu di 58, kemudian untuk jenjang ahli media itu di 60. Dan yang terakhir, sebagai tempat untuk kita mengaktualisasi diri ya. Saya juga paham Bapak Ibu yang khususnya di operasional gitu ya, sudah lama bekerja di operasional, kemudian posisinya belum JF gitu. Padahal sehari-harinya juga mengerjakan pekerjaan JF. Selain kelebihan dari pemangku JF, tentunya juga ada nih kekurangannya. Yang pertama, persyaratan jabatan di fungsional itu lebih ketat. Jadi dimulai dari pendidikan, jenjang pendidikan, kualifikasi pendidikan, batas usia, itu semua diatur. Ya, tidak sefleksibel jabatan pelaksana seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya uji kompetensi naik jenjang nih. Jadi kalau tadi ada pola karir vertikal, nah itu Bapak Ibu nanti pola karirnya itu sudah terarah ya dari ahli pertama, ahli muda, ahli media sampai dengan ahli utama seperti itu. Nah, uji kompetensi ini dilakukan oleh instansi pembina gitu Bapak Ibu. Diampu oleh instansi pembina. Kalau misalnya JF Siaran ini masih di Kominfo ya untuk JF untuk instansi pembinanya. Nah, terkadang untuk proses uji kom ini memakan waktu yang lama dan ada juga JF yang memang antriannya itu sangat panjang gitu, bahkan sampai tahunan untuk mengikuti uji kom saja gitu. Dan ini merupakan risiko yang harus diampu oleh pemangku JF ya. Kemudian yang ketiga ini berpeluang stuck. Seperti yang kita ketahui ya, formasi JF itu berbentuk piramid ya. Jadi dalam satu angkatan JF itu tidak bisa semuanya itu berada di posisi puncak alias berada di posisi jenjang paling tinggi seperti itu. Contohnya kemarin di Sumatera Selatan itu untuk jenjang peranatas siaran ahli medianya sudah penuh gitu. Sedangkan ada 3 usulan peranatas siaran muda yang sudah cukup angka kreditnya untuk naik ke media. Nah, eh, yang 3 orang ini itu belum bisa naik ke media karena di jenjang ahli media di Sumatera Selatan itu penuh seperti itu. Jadi ketiga orang ini bisa ikut uji potensi ke media, namun setelah lulus itu diberikan kenaikan 1 pangkat ya ke 4A, tapi jenjangnya masih ahli muda. Mereka ini bertiga menunggu adanya formasi kosong di perata siaran ahli media di satkernya seperti itu. Nah, ini juga yang perlu dipertimbangkan oleh Bapak dan Ibu sebelum eh, terjun ke JF ya. Jadi memang nggak semua enak gitu. Di JF ini walaupun tunjangannya tinggi, tapi ada juga minusnya atau kelemahannya seperti itu. Yang keempat, wajib melaksanakan tugas JF. Walaupun sekarang ini tidak berpedoman pada butir-butir kegiatan JF, melainkan mengacu pada capaian organisasi dan ekspektasi pimpinan, tetapi kami harapkan Bapak dan Ibu yang sudah memiliki JF untuk tetap mengerjakan pekerjaan JF-nya gitu, tanpa meninggalkan esensi atau ciri khas dari bidang ke JF-annya. Kenapa? Karena
ketika Bapak dan Ibu mengajukan uji kom, itu akan dicek ya, dicek riwayat pekerjaan Bapak Ibu, terutama dari SKP. Jadi kalau misalnya SKP-nya itu riwayat pekerjaan yang nggak linear atau nggak sesuai sama bidang JF-nya, itu bakal ditolak untuk naik jenjang sehingga karirnya itu bisa stuck gitu. Makanya kita himbau terus kepada para pemangku JF untuk bekerja sesuai dengan bidang tugas ke JF-annya seperti itu. Nah, yang kelima itu penuh dengan kesabaran. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa kenaikan pangkat ataupun kenaikan jenjang itu patokannya kita adalah angka kredit sekarang. Jadi eh, karena selama ini banyak yang nanya nih, Mas kok saya sudah 4 tahun lebih nggak naik pangkat. Eh, Teman-teman saya sudah naik pangkat nih yang pelaksana gitu. Dan balik lagi, apakah yang bersangkutan itu sudah cukup angka kreditnya apa belum gitu. Kemudian di tahun-tahun sebelumnya yang bersangkutan rutin nggak nih nyetor dupak seperti itu. Dan yang terakhir tentunya adalah beban moral ya. Jadi si pemangku JF di gaji dan tunjangannya itu lebih tinggi, mendapatkan tunjangan jabatan dan juga kelas jabatan yang lebih tinggi, eh, otomatis harus menunjukkan kinerja yang lebih gitu daripada si jabatan pelaksana seperti itu. Nah, ini terkait dengan pemberhentian JF ya. Jadi JF itu juga bisa diberhentikan terutama ketika dia eh, Bapak Ibu lihat di poin F ya, tidak memenuhi persyaratan JF. Nah, ini ketika dia mendapatkan predikat kurang atau sangat kurang, khususnya 2 tahun berturut-turut, nah itu bisa diberhentikan dari JF-nya ya. Jadi Bapak dan Ibu perlu eh, mengetahui ini eh, plus minus dari pemangku JF ketika sudah berpindah ke JF, tentunya harus eh, ikut aturan main di jabatan fungsional seperti itu. Nah, kita masuk ke kelengkapan untuk persyaratan pendaftaran uji kompetensi. Untuk kelengkapan naik jenjang, tentunya yang pertama adanya tersedianya formasi ya. Tentu sudah kami sampaikan juga formasi tersebut di lampiran yang sudah kami sampaikan suratnya ke Bapak dan Ibu. Kemudian surat usulan kepala unit kerja ini dari Kepsta ataupun direktur ya, yang ditujukan kepada direktur umum. Nah, untuk surat usulan ini Bapak dan Ibu bisa kolektif ya, jadi nggak harus satu orang itu satu surat seperti itu. Kemudian untuk poin ketiga, surat keterangan melakukan kegiatan sesuai bidang tugas jabatan yang dilamar. Nah, ini kami sudah sediakan formatnya sesuai dengan di Permenkominfo 14 tahun 2019. Kemudian poin D, surat keterangan integritas dan moralitas itu juga ditandatangani oleh kepala unit kerja ataupun direktur. Kemudian poin E, memenuhi angka kredit yang dibuktikan dengan PAK yang menyatakan dapat dipertimbangkan untuk naik jenjang. Selanjutnya poin butir F, salinan dokumen SKP ya. SKP lengkap tahunan 2 tahun berturut-turut yang bernilai baik. Jadi SKP tahun 2023 dan 2024. Kemudian yang terakhir SK pangkat terakhir dan juga SK jabatan terakhir. Kemudian untuk eh, kelengkapan bagi perpindahan jabatan itu sama, bedanya harus menyertakan ijazah dengan kualifikasi yang sesuai dengan pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar ya. Kemudian untuk usia ini ada 53 tahun untuk jenjang pemula sampai dengan ahli muda dan 55 tahun untuk jenjang ahli media. Nah, sebagai informasi untuk usia ini adalah usia saat pelantikan. Jadi ketika Bapak dan Ibu memang sudah lewat dari batas ini, tentunya akan
TMS, otomatis TMS gitu. Karena memang semua JF itu syaratnya seperti ini. Jadi nggak cuma JF siaran aja, melainkan JF yang lain pun sama aturan mainnya 53 dan 55 tahun. Seperti itu. Nah, berikut link yang bisa Bapak Ibu akses ya. Di sini ada link format suratnya dan juga link daftarannya. Jadi Bapak dan Ibu mengumpulkan dulu nih kelengkapannya, disiapin dulu. Kemudian ketika semua sudah ready, baru Bapak dan Ibu masing-masing secara individu mendaftar pada link pendaftaran. Dan batasnya itu paling lambat 10 Maret ya, jam 23.59. Lewat dari itu tentu nggak akan kami terima lagi. Gitu. Mungkin dari sini ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Jambi, Mas. Izin bertanya dari Jambi, Mas. Ibu silakan Bu. Ya, Mas. Sebetulnya ini adanya informasi ini sangat mengembirakan ya buat saya, karena saya dari 98 udah gabung di TVRI, tapi baru PNS 2014 K1. Nah, saya belum dapat Japung, kemudian informasi ini kami lihat di suratnya, justru di Jambi tidak ada kuotanya, Mas. Ini gimana? Mohon arahan. Sayangkan ini sudah lama kita tunggu, tapi justru kami tidak bisa mendapatkan itu. Makasih. Ya Bu, izin menjawab ya Bu. Balik lagi ya Bu, yang pernah Bu Dirum sampaikan mungkin sebelum-sebelumnya di forum-forum sebelumnya, bahwa JF ini itu bukan hak ataupun kewajiban ya. Jadi kami tidak mendorong yang pelaksana untuk JF semua, tidak gitu. Tapi bagi yang memenuhi syarat dan berkompeten, silakan mendaftar gitu. Dan untuk formasi, memang formasi ini kami hitung itu sesuai dengan beban kerja, sesuai dengan beban kerja di masing-masing stasiun gitu. Nah, kalau misalnya memang sudah terpenuhi ya sudah tidak ada penambahan, dan solusinya adalah memang harus menunggu formasi kosong, entah itu pemangku di jabatan itu pensiun ataupun mutasi seperti itu. Jadi memang formasi yang sudah kami sampaikan itu sudah fix ya, tidak ada perubahan, penambahan ataupun pengurangan seperti itu. Kan dari Jogja ya, silakan yang raise hand dari Jogja. Oke, next Ibu Titin dari Sumatera Barat. Izin Bu, belum terdengar suaranya. Izin Bu Titin dari Sumatera Barat, belum dengar suaranya.
Kami masih belum bisa dengar suara Bu Titin, mohon maaf. Kenapa? Nggak bisa dari Sumbar ya, Pis? Iya, Bu. Ya udah, Gimana, Bu? biar Ibu bantu deh. Kalau gitu Bu Titin mungkin suaranya paling juga persoalannya sudah bisa kita tangkap. Jadi begini, Ibu Titin ini adalah K1. Dia sekarang penata layanan operasional. Beliau adalah ketua tim berita, ketua tim perencana berita di TVRI Sumatera Barat. Nah, ijazah beliau sarjana manajemen S1-nya di kualifikasi pendidikan untuk Pranata siaran ahli pertama itu kan kualifikasi pendidikannya tidak sesuai. Kita mencoba untuk berkoordinasi dengan SDM pusat. Beliau bisa diikutkan untuk uji kompetensi ini dengan syarat melampirkan sertifikat yang dimiliki selama ini karena memang selama ini sudah berkecimpung di berita sebenarnya. Nah, ini memang bisa ataukah bagaimana, Fis gitu loh. Apakah memang bisa dengan bukti dukung yang ada, kita tetap mengikut sertakan yang bersangkutan atau bagaimana? Kalau tapi kita memang sudah siapkan untuk usulan kebetulan jatah Sumatera Barat tahun ini ada 3 untuk Pranata Siaran Ali pertama. Baik, Bu, izin menjawab. Jadi memang terkait dengan kualifikasi pendidikan ya, itu sudah pakem diatur di Permenpan 17 tahun 2023, ya Permenpan terbaru bagi JF binaan Kominfo ya, itu ada 13 JF dan salah satunya JF siaran gitu. Dan di situ memang sudah tertera bidang pendidikan yang boleh melamar ataupun pindah ataupun diangkat ke dalam JF siaran seperti itu. Untuk case ini kami menyarankan untuk diusulkan dulu saja Bu, karena memang yang berhak untuk menolak itu dari instansi pembina gitu, yaitu di Kominfo gitu. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang memang kualifikasi pendidikannya bidangnya tidak tercantum di situ, silakan diusulkan saja Bapak dan Ibu. Eh, Kami akan teruskan gitu ke Kominfo dan nanti biar tim mereka gitu, ya, sudah mengusulkan bahwa eh, yang bersangkutan ini memang sudah lama melaksanakan tugas di operasional siaran dan juga memang sudah melaksanakan tugas operasional dan memang kompetensinya memang di situ gitu Bu. Jadi seluruh bukti kegiatan sertifikat diklat yang berkaitan dengan tugas jabatan yang saat ini disertakan saja Bu gitu. Baik, Fis, nanti kita akan tetap kirimkan yang bersangkutan untuk usulan bersama 2 orang yang lainnya. Nah, ini di bagian uraian tugas, mohon maaf ya, Fis ya, sekaligus saja. Ini di bagian uraian tugas pengembangan sistem penyiaran. Nah, itu untuk yang uraian tugas seperti itu, apakah posisi beliau sebagai ketua tim dapat dilaksanakan atau uraian tugas ini pembagiannya seperti apa gitu, Pis? Oh ya, bentar. Di sini kan ada uraian tugas di bidang produksi acara, siaran, penyiaran, kemudian layanan media baru dan pengembangan sistem penyiaran. Kalau posisinya sebagai ketua tim, di mana kita menaruhnya gitu? Di bagian apa? Apa kita bisa masukkan dalam uraian tugas yang bersangkutan?
Izin. Ini contoh eh, surat keterangan pelaksanaan tugas penata siaran ya, Bu. Jadi memang dalam format ini itu masih mengacu pada juknis yang lama, yaitu di Permen Kominfo 14 tahun 2019 ya, karena juknis yang terbaru itu masih proses gitu. Nah, untuk mengisi ini itu masih berpatokan pada peraturan JF yang lama. Jadi kalau dulu kan JF itu masing-masing JF ada peraturannya ya. Kalau ini contohnya perata siaran ini ada di Permen 430 tahun 2017. Nah, ini Bapak Ibu buka, kemudian di bagian paling bawah ini tuh ada lampiran butir-butir kegiatan gitu. Sebenarnya butir-butir kegiatan ini sudah tidak terpakai, namun masih kami jadikan acuan untuk eh, pemetaan eh, pekerjaan daripada JF gitu, Bu. Nah, contohnya ini tuh yang di kolom sebelah kiri itu bisa dimasukkan eh, poin ataupun butir kegiatan yang ada di kolom 4 ini gitu. Jadi dipilih sesuai dengan jenjang jabatan yang dilamar. Bapak Ibu masukkan butir kegiatannya. Contohnya ini, melakukan pembahasan naskah. Tuh. Kemudian di sini itu dijelaskan tugas realnya. Tugas realnya itu dalam melakukan pembahasan naskah itu ngapain aja, dirincikan seperti itu. Ya, ini cara pengisiannya seperti itu. Dan tentu di sini kalimatnya telah dan masih sedang menjalankan tugas di bidang produksi acara siaran, penyiaran layanan media baru, dan pengembangan sistem penyiaran. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang memang belum pernah melakukan pekerjaan di bidang operasional, tapi saat ini tidak akan mendaftar. Jadi memang kami membuka peluang bagi teman-teman yang memang sudah berpengalaman bekerja di bagian operasional siaran, tapi masih melaksanakan tugas di bidang operasional siaran seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi, Fis, kalau posisi sebagai ketua tim tidak bisa dimasukkan ke dalam uraian tugas berarti? Atau bisa kita tambahkan saja? Untuk ketua tim itu bisa ditambahkan saja Bu nanti di paling bawah ya, Di paling bawah. di Oke. baris paling bawah dimasukkan di ketua tim. Oke. Baik, Fis. Terima kasih. Sama-sama Bu. Mas Hafiz, dari Bali Mas Hafiz. Silakan Pak. Mas Hafiz, saya kan fungsional saya dari Impasing Mas, Peranata Siaran Ahli Muda. Kalau dilihat dari normalnya kan, kalau ambil 58 gini kan, saya pensiunnya kan 2026 awal, 1 Januari 2026. Kemudian dengan adanya kemarin kan dari SDM juga gini ya, sudah mendaftarkan barangkali bilang dari SDM bilang begitu untuk uji kom ke Madya kan begitu kan. Apakah tidak mempengaruhi tidak proses pengajuan pensiun dengan katakanlah misalnya kalau uji kom itu melewati daripada waktu batas minimal pengajuan pengajuan pensiun seperti itu. Sebab ini kan harus gini maksudnya kan takutnya gitu maksudnya dengan itu uji kom yang notabene belum tahu itu maksudnya waktunya, takutnya mengganggu ininya, menghambat proses pengajuan pensiun seperti itu maksudnya Mas Hafiz. Kemudian yang kedua, menurut orang SDM itu sendiri kan sudah didaftarkan ke SDM pusat gitu maksudnya untuk peserta uji kom seperti itu.
apakah saya memasukkan lagi ke link itu untuk mendaftar atau gimana? Apakah cukup kemarin yang sudah didaftarkan oleh teman-teman dari SDM? Mungkin itu Mas Hafiz. Baik Pak. Sebenarnya untuk naik jenjang itu memang tidak diatur ya atas usianya jika naik jenjang. Cuma memang lebih baik amin 1 tahun nih Pak. Karena ketika SK pensiunnya sudah keluar, nah itu tidak bisa dibatalin seperti itu Pak. Gitu. Jadi memang ini konsekuensi yang memang harus diambil. Bapak ingin memilih untuk memperjuangkan medianya atau dengan konsekuensi kalau misalnya nggak lulus ya pensiunnya bakal telat gitu Pak. Maksudnya eh, dari segi hak pensiunnya itu bakal telat atau memang ya udah saya pensiun aja deh gitu. Langsung Ada nggak batas gitu Pak. ininya Mas? Batas maksimal gitu maksudnya pengajuan pensiun dari batas akhir masa pensiun gitu maksud saya. Kalau Kalau ditarik ke kalau belakang, setahu saya nih Pak dari pensiun itu hamin 6 bulan ya. Mepet banget yang batas terakhir apa? 6 bulan. Paling telat, paling telat banget. Paling paling telat banget itu Pak 3 bulan Pak, 3 bulan sebelum pensiun. Nah itu batas akhir eh, pengurusan SK pensiun gitu. Jadi ketika memang SK pensiunnya sudah keluar, terus kemudian SK eh, medianya keluar, nah itu tidak bisa dibatalin Pak pensiunnya gitu. ya artinya kan begini Mas, kemarin kan dari informasi dari SDM, teman-teman SDM bahwa kalau misalnya katakanlah uji komnya itu belum terlaksana hingga Mei ataukah awal Juni, berarti kan saya putuskan untuk pengajuan pensiun gitu kemarin itu pertimbangannya. Karena kan menurut apa nih itu keterangan teman-teman informasi kan ya minimal sebenarnya 6 bulan sebelum pensiun itu masih bisa diajukan gitu Mas ya. Ininya apa gimana gitu. Iya Pak, jadi kenapa kami itu membuat spare waktu lebih lama ya Pak daripada waktu yang Iya. ditentukan oleh BKN karena kadang-kadang usulan dari teman-teman Satker juga ada kesalahan, jadi kita punya waktu untuk perbaikan seperti itu. Kemudian eh, aplikasi itu juga aplikasi CISN itu juga suka error Pak. Jadi kami sengaja me, oh ya, mendeklarasikan spare time gitu Pak, yang lebih banyak ya, untuk seperti prosesnya seperti Iya. itu gitu. Untuk mengantisipasi hal tersebut. Itu sih Pak. Nah untuk pelaksanaan uji kom ini kami usahakan April atau enggak Mei sih Pak. Nah memang di Kominfo-nya sendiri itu sedang ada perubahan struktur ya, perubahan struktur dan juga tim yang uh, menempuh siaran ini gitu Pak. Jadi kami juga nggak bisa memastikan untuk usulan Bapak itu kan kalau kami cek, jadi memang sudah masuk ya Pak yang dikirim di email itu tetap kami terima. Namun untuk berkas lain yang memang belum mohon disusulkan aja Pak. Tuh. Iya. Oke deh. Ya Mas, makasih Mas Hafiz. Nanti kami apa nih itu koordinasi lagi, konfirmasi lagi ke pusat. Ya. Ya, terima kasih Mas. Mas Hafid, ini saya dari Jogja, Mas. Bentar dari Sumatera Utara dulu ya. Oh ya, Silakan Sumatera Utara. Dari Sumut, Mas, dari Sumatera Utara. Izin bertanya. Silakan Pak. Salam dari Medan. Mau nanya Mas, gini,
kan sudah lama kita tidak mengadakan uji kompetensi fungsional nih. Nah, ini setelah beberapa puluh tahun barulah muncul nih. Pertanyaan saya gini, kebetulan kan untuk jabatan ahli pertama itu, untuk teknisi siaran pertama, itu kan kosong. Nah, sementara saya posisi sekarang golongan 3B. Di bulan Oktober ini saya sudah 3C. Nah, yang pertama, saya kan pelaksana pelayanan operasional. Yang pertama yang saya tanyakan, apakah ada kloter kedua? Nah, kalau misalnya pun belum ada, apakah saya bisa diikutkan? Karena kan pelaksanaan ini kan otomatis masih di bulan 10. Itu aja Mas dari Medan, terima kasih. Lanjut Mas Hafiz, tambah lagi Mas Hafiz. Terkait juga Silakan Bu. dengan usia. Ya, terkait dengan usia ini ada kalau dia itu ahli kan ada usia ya 53 tahun ya. Ini dari pelaksana nih, pelaksana ke JF. Nah, kalau dia ahli pertama gitu di Pranata Siaran Sarjana, usianya berapa ya maksimal pada saat pelantikan? Dia pangkatnya 3B ya itu ya. Iya, 3B. Usia 53 53. tahun Bu. Itu maksimal Maksimal 53. 53 tahun. Ya. walaupun ahli pertama ya. Iya, di pertama 53, Ahli, Madya ahli 55. muda ke bawah itu 53, kecuali ahli media itu 55. 53 itu pada saat ujian kompetensi atau pelantikan nanti? Tetap dilantik. Pelantik nanti. Berarti sekarang kalau di ujian kompetensi usianya belum 53 ya, Mas Hafiz? Betul, betul. Di bawah 53 ya. Makasih Mas. Izin menjawab. Ya. Ada Izin Pak, lagi? untuk Ginting. ada lagi? Oke, izin jawab tadi pertanyaan Bapak. Untuk yang memang Oktober nanti akan KP reguler ya, itu kami memang menyarankan untuk KP dulu gitu Pak. Jadi eh, kami sih mengusahakan tahun ini mengadakan 2 kali ya, karena memang di tahun sebelumnya juga uji kom ini memang dilakukan 2 kali seperti itu. Karena kalau sudah dilantik jadi JF itu acuan naik pangkatnya mengacu ke akad kredit. Jadi kalau misalnya Bapak ikut uji kompetensi yang periode sekarang ini, itu nanti KP-nya akan terhambat gitu Pak. Jadi dipastikan tidak ikut KP yang Oktober seperti itu. Nah maka dari itu saran kami eh, Bapak ikut kloter yang selanjutnya saja. Jadi fokus ke naik pangkat dulu ke 3C, nanti bisa langsung daftar ke jenjang ahli muda seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sumatera Utara, cukup ya. Baik. Oh, Masuk, sel- selanjutnya Bapak Ratno, silakan Bapak Ratno. Ya, halo, Ya Pak, halo, ya, dengar Pak. ya, halo. Eh, apakah terdengar suara saya? Mas David? Eh, ini sama yang dengan saya tanyakan yang di chat, Mas David. Bagaimana cara kita mengetahui eh, eh, berapa kebutuhan JF di suatu. Oke Pak, itu saja Pak. Untuk formasi itu sudah kami lampirkan ya Pak di
eh, surat pengumuman, ada di lampiran 2 itu ada tabel total ketersediaan informasi masing-masing jenjang pada masing-masing unit kerja. Itu bisa Bapak lihat di Satker Bapak itu jenjang atau jabatan yang Bapak ingin lamar itu seperti itu. Karena kalau nanti Bapak dan Ibu mendaftar tapi formasinya tidak tersedia, ya cuma tidak bisa diangkat ataupun dilantik. Oke, selanjutnya dari Jakarta, silakan. Ya, selamat siang Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas, ini mau nanya dari Jogja terkait gimana sih cara kita tahu angka kredit fungsional karena di SKP itu nggak muncul. Biasanya kadang di SKP itu kadang ada yang muncul, kadang enggak gitu. Jadi gimana sih cara kita tahu angka kredit itu di SKP itu muncul berapa gitu. Itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua terkait masalah formulir tadi itu kan apa namanya tadi juga sudah dikatakan sama Mas Hafidz ini ada salah satu pegawai yang memang tidak apa jurusannya itu tidak masuk di alokasi formasi yang dilampirkan gitu. Nah, itu berarti tetap bisa mengajukan saja ya, gitu. Mengajukan dan nanti keputusannya dari Komdigi seperti apa, begitu. Jadi nanti saya soundingkan ke pegawai tersebut supaya bisa mengajukan juga gitu. Nah, kembali lagi tadi yang masalah apa namanya formulir itu yang tadi disajikan sama Mas Hafidz itu ada di dalam surat lampiran atau dikirimkan terpisah ya untuk formulir yang tadi itu kan ada rincian jabatan, tugas dan lain sebagainya itu yang nantinya mungkin akan wajib diisi untuk sebagai syarat kelengkapan pengajuan JF gitu. Nah, mungkin itu aja sih Mas pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Oke, Mas Todi izin menjawab ya. Jadi memang untuk angka kredit itu terakhir kami masukkan di Simpek ya. Kalau Bapak Ibu buka aplikasi layanan itu ada muncul angka kredit sampai dengan tahun 2023. Nah, untuk tahun 2024 ini kami eh, ingin migrasi nih ke untuk terintegrasi dengan e-kinerja BKN gitu. Jadi memang kemarin itu kami coba injek data angka kredit seluruh pegawai, namun ada kendala teknis Pak dari BKN-nya gitu. Nah, ini kami sedang proses koordinasi terus sama pihak BKN-nya untuk supaya aplikasi e-kinerja SKP gitu. Jadi nanti di SKP itu sudah bisa melihat angka kredit kita berapa, kemudian kebutuhan untuk naik pangkat itu berapa, nah itu sudah tertera di situ. Kemudian di aplikasi e-kinerja yang untuk SKP itu juga bisa mencetak PAK gitu. Jadi nanti PAK itu nggak perlu lagi pakai form manual Excel yang bisa kami sampaikan seperti itu, Mas Todi. Ya. Kemudian pertanyaan, Berarti itu ya, nanti di SKP-nya itu eh, bisa terlihat atau karena memang sedang maintenance atau gimana, Mas? nanti kalau misalnya memang sistemnya sudah benar, itu bakal kami sampaikan, Mas, Oke, gitu. ya, oke, Ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi terkait dengan itu ya sama relevansi iya, yang pendidikan ya. Itu betul, eh, memang secara eh, peraturan yang terstatement di Permen 4 itu eh, baku ya. Jadi sesuai dengan apa yang kami sampaikan itu coba diusulkan aja dulu Mas. Karena nanti yang berhak untuk nolak ya tim penilai yang di Kominfo seperti itu.
Oh, oke, oke, ya. Baik. Jadi tetap saya usulkan. Terus Ya. Mas, yang terakhir ini untuk pengusulan nama-nama ataupun pegawai yang masuk GF itu kan di situ ada link ya. Nanti di link tersebut itu pegawai akan mengupload berkas-berkas itu. Yang mengupload itu dari SDM atau pegawai yang bersangkutan ya, Mas? Oh, jadi yang mengupload itu yang mengisi di link pendaftaran itu dari JF yang bersangkutan ya, Oh, jadi secara pegawai yang mandiri. bersangkutan ya. Ya, ini coba kami simulasikan sebentar. Nah, berikut link pendaftarannya. Jadi Oke, nanti eh, si si calon peserta itu mengisi link ini secara mandiri gitu ya. oke, Di oke. sini pilih kenaikan atau perpindahan. Ya, kalau bisa dari pelaksana ke JF itu pasti jatuhnya perpindahan seperti itu. Itu kemudian nanti calon peserta mengisi nama lengkapnya tanpa gelar, kemudian NIP, tanggal lahir. Nah, ini pendidikan terakhir yang memang sudah diakui di BKN ya, Pak. Jadi kalau misalnya memang yang sekarang sebelumnya D3 dan sekarang sedang menempuh S1, itu berarti yang dimasukkan yang D3-nya. Jadi yang sudah diakui di sistem BKN. Dan ini ditunjangi ya, seperti itu. Kemudian isi pangkat golongannya, kemudian jabatan saat ini sesuai dengan direksi 270 ya, yang kemarin keluar di bulan November. Kemudian profesi yang paling dikuasai. Seperti yang kita ketahui, YF ini kan terdiri dari berbagai macam profesi ya. Ada kameramen, ada audioman, ada lighting. Nah ini silakan dipilih profesi yang memang paling dikuasai gitu. Karena ini nanti akan me- menentukan ujian praktik Bapak Ibu gitu. Kemudian ada isian jabatan tujuan. Jabatan tujuan ini silakan dipilih tujuannya teknisi atau pranata atau asisten teknisi siaran atau asisten penata siaran silakan dipilih. Kemudian jenjangnya, nah ini jenjangnya dipilih ya, mengacu kepada golongan ruang yang sudah kami letakkan pada surat lampiran 1. Kalau dia 2A 2B ya berarti pemula, kalau dia 2C 2D berarti tampil gitu. Kemudian kalau dia 3A 3B, kalau dia punya ijazah S1 dan linear, pilihnya hari pertama, tapi kalau misalnya memang tidak ada formasi, bisa juga pilih jenjang mahir ya gitu. Jadi pilih yang kategori keterampilan itu diperbolehkan. Kemudian isi satuan kerjanya, nomor WhatsApp aktif karena kalau misalnya memang ada berkas yang kurang pasti kami hubungi gitu. Kalau misalnya nomornya salah ya kami bingung hubunginnya gimana. Nah, di isian terakhir di sini ada link Google Drive. Jadi silakan calon peserta itu masukkan ke dalam Google Drive-nya masing-masing. Kemudian linknya ditaruh di sini. Jadi kami bakal akses dari situ gitu. Dan mohon untuk dibuka pengaturan sebagai editor ya, karena akan kami tarik berkas-berkasnya dan tidak ada susulan gitu. Jadi mohon diatur di folder Google Drive-nya serapi mungkin untuk penamaan filenya juga untuk memudahkan kami dalam verifikasi berkas Bapak dan Ibu seperti itu. Link ini akan kami tutup pada tanggal 10 Maret jam 23.59. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi?
Ada Mas Hafiz dari Sulut Mas. Izin Bu, yang lain dulu ya Bu. Ya, bisa. Yang lain dulu Bu. Dari Mas Zulkifli silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zulkifli dari TVRI Sport atau siaran olahraga di Direktorat Program dan Berita TVRI Pusat. Eh, Hanya satu sih yang mau saya tanyakan. Tadi kan sempat dikatakan kalau ada KP dan juga ada perpindahan jabatan ini dari Mas Hafiz, akan lebih baik untuk memilih KP dulu. Nah, masalahnya sekarang kalau kayak saya sudah 3C menjelang ke 3D, itu kan sama-sama dia. Sama-sama posisi itu adalah sama-sama di ahli muda. Apakah itu akan lebih baik memilih dulu KP-nya dulu atau udah jalan aja? Karena sama-sama juga kan nanti ahli muda juga. Lain halnya dengan yang ahli pertama ke ahli muda. Terima kasih, itu aja sih. Izin Mas, untuk KP ke-3D-nya itu kapan? Oktober. Karena dari 3C ke 3D, kalau kita sama-sama lihat dari mengacu pada peraturan yang ada, itu penempatan jabatan fungsionalnya adalah ahli muda, sama kan? Berbeda dengan yang 3B, mau naik ke 3C, dia kan dari ahli pertama akan pindah ke ahli muda. Apakah tetap dianjurkan untuk KP dulu, atau saya bisa jalan beriringan, atau nanti tunggu jabatan kenaikan, perpindahan jabatan yang berikutnya? Baik, kami tetap menjalankan untuk proses KP-nya terlebih dahulu Mas. Oh gitu. Karena Tetap ya. beda Berarti nih. walaupun dia tetap sama-sama di ahli muda, berarti Betul. tetap saya disarankan untuk ke KP-nya dulu, tidak untuk yang kali ini ya. Betul. Jadi nanti bisa ikut di kloter selanjutnya. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Bu Foni silakan Bu. Terima kasih Mas Hafiz. Mas bersyukur sekali karena akhirnya yang ditunggu-tunggu untuk jabatan fungsional di bidang siaran akhirnya sekarang ini dibuka. Nah, meskipun sayang sekali banyak teman-teman yang karena memang baru dibuka tahun ini, akhirnya ada yang sudah masuk pada usia pensiun atau sudah di usia yang tidak bisa lagi dia untuk mengikuti. Nah, ini ada di pegawai kami di sini, kebetulan tahun ini dia masih berusia 53 tahun. Sampai nanti bulan Mei 2025 yang bersangkutan ini usianya 54. Nah, bisa tanya Mas, kira-kira kalau sekarang ini dia mengikuti uji kom. Uji kom itu bulan Maret ya. Kalau terbuka di bulan Maret, karena tadi kata Mas Hafiz pelantikannya masih berusia 53 tahun. Ya syukur-syukur kalau misalnya terjadi pelantikan itu masih di bulan April. Berarti masih terhitung usianya 53 tahun ya Mas. Apakah itu masih memungkinkan? Atau masih memungkinkan dia untuk mengikuti uji kompetensi ini atau seperti apa? Masih bisa atau tidak bisa? Mohon nanti penjelasan dari Mas Hafiz. Dan pertanyaan yang kedua, ada pegawai kami di sini sekarang ini dia sudah lulus mengikuti ujian dinas penyesuaian ijazah. Perteknya sudah keluar untuk ke golongan 3A karena dia sudah sarjana. Sementara sekarang ini golongannya itu adalah 2C. Perteknya sudah keluar untuk ke 3A. Formasi kebetulan tidak ada untuk formasi ahli pertama di teknisi siaran. Apakah memungkinkan dia bisa kami usulkan karena itu ada formasinya untuk di tingkat mahir. Bisakah kami mengusulkan dia? Karena kalau melihat
juga kelas jabatan sama ya, kelas jabatannya tetap di 7. Untuk sekarang ini dia di golongan 2C, dia sekarang ini kelas jabatannya 5 ya, masih 5. Tapi kalau dia mengikuti untuk fungsional ini bisa berpindah ke 7. Kalaupun dia sudah penyesuaian ijazahnya SK-nya sudah keluar di 3A, karena dia pelaksana sama-sama 7. Jadi berpeluangkah dia bisa kami usulkan dia untuk mengikuti yang mahir saja, meskipun dia sebenarnya pendidikannya sudah sarjana. Seperti itu Mas, mohon informasinya. Terima kasih Mas. Poni izin menjawab. Sebelumnya untuk yang pegawai tadi yang usia 53 tahun, golongan ruangnya apa ya, Bu? Oh ya, 3D. Sekarang dia 3D. Berarti kalau dia pun ikut ini mungkin untuk mengambilnya ke ahli muda berarti. Izin Bu, untuk ahli muda ke bawah itu batas usianya 53 tahun, 0 bulan, 0 hari saat dilantik ya Bu. Jadi eh, kami mohon maaf nggak bisa proses karena memang usianya itu sudah 53 lebih ya Bu. Belum. Betul seperti itu ya Bu, 53 lebih Iya. ya. Per tanggal 5 Mei dia usianya 54. Ya, artinya Jadi sekarang ini usianya 53 tahun, 8 bulan. 53 tahun 11 bulan berarti ya. 11 bulan, nah itu ya. Sorry. 10 8 benar. Iya, itu artinya tidak bisa Bu untuk dari segi usia tidak memenuhi syarat seperti itu. Kemudian tadi yang case kedua terkait dengan pelaksana 2C yang memang sudah punya praktek ke 3A karena ujian penyelesaian ijazah itu diperbolehkan mendaftar di tahap pertama ataupun di tingkat di jenjang mahir ya, di jenjang mahir gitu. Karena memang kualifikasi pendidikan yang mengatur ini eh, yang di lampiran 1 pada surat itu pendidikan minimal ya. Jadi kalau misalnya memang punya ijazah yang lebih tinggi itu diperbolehkan saja seperti itu. Kalau mau jawab, Mas ya. Hafiz, maaf, sulut mati lampu nih. Listrik padam jadi berpindah dari HP teman ini. Jadi nggak sempat dengar tadi akhirnya. Oh baik, sekarang sudah siap. Oh, Ya, sudah ke HP. sudah ya. HP Oke, baik. yang kebetulan dari HP ini. Izin Bu, tadi untuk yang case pertama pegawai sudah berusia 53 lebih itu mohon maaf tidak bisa diproses ya Bu, tidak memenuhi syarat karena memang untuk persyaratan ini paling tinggi usia 53 tahun, 0 bulan, 0 hari untuk eh, diangkat atau saat dilantik ke dalam jabatan fungsional ahli muda ke bawah seperti itu. Oh. Ya, ya, ya. Oke, Ya. oke. Nah, Baik, kemudian Mas. untuk yang case kedua, beliau itu pelaksana 2C ya, sudah ujian dinas ke 3A dan menunggu KP ke 3A ya Bu. Ya, betul, betul, betul sekali, Mas. Nah itu diperbolehkan Bu untuk mendaftar ke jenjang ahli pertama ataupun jenjang mahir ya selama ada formasinya itu disilakan mendaftar dengan melampirkan praktek tadi Bu. Oh, tapi gini Mas, sayangnya formasinya itu tidak terbuka untuk ahli pertama. Makanya itu saya bilang, bisa nggak dia mengikuti aja, ambil yang di mahir. Mumpung ini lagi Pilihannya cuma 2 Bu. Beliau menunggu formasi ahli pertamanya kosong atau kedua itu pilih yang mahir. Berarti ada pilihan bisa ikut mahir ya. Meskipun dia pakai nanti ijazah yang dilampirkan itu adalah ijazah 1 Mas ya. Iya. Oke, oke, oke. Berarti ada peluang.
nanti kan dia bisa naik pangkat ya, bisa atau naik jenjang ke penyelia. Mungkin itu kalau dia naik ke situ seandainya belum terbuka untuk ahli pertamanya, teknisi ahli pertama, berarti masih bisa ada satu jenjang lagi ke penyelia. Itu kelas jabatannya sudah sama dengan ahli pertama. Iya. Seperti itu. Iya, ya, oke. Baik, Mas Hafiz. Terima kasih. Sama Ibu. Terima kasih, Mas. Sama Ibu. Dari Jogja siapa nih? Belum terdengar suaranya, Mas. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Ya, baik untuk pertanyaan di chat atas nama Adi Nugraha, untuk perpindahan jabatan kemana nih maksudnya? Dari mana ke mana maksudnya, Mas? Assalamualaikum Mas Hafiz. Ya, Waalaikumsalam, Mas. Gimana, Mas? Eh, saya dari Sulsel Mas, mau tanya. Jadi ini kan saya kan S1 saya teknik elektro, teknik elektro, S2-nya komunikasi. Nah, kita mau dari pelaksana ke teknisi ahli muda Mas.
Hmm. Nah, apakah memungkinkan? Ya, karena kan yang di situ yang teknisi siaran itu kan cuma teknik, nggak ada komunikasi. Yang ada komunikasi cuma Pranata kalau nggak salah. Yang dipakai ijazah, karena kan tadi yang di form itu yang ada yang di form ijazah terakhir yang dicantumkan, bukan ijazah S1 atau S2-nya. Itu aja Mas. Makasih Mas. Baik. Ijazah S2-nya sudah penyantuman gelar belum, Mas? Sudah Mas, sudah. Oh, sudah. Eh, itu masih bisa ikut, Mas. Jadi syarat pendidikan yang terlampir itu syarat pendidikan minimal ya. Jadi Ya. kalau misalnya memang punya ijazah yang lebih tinggi itu diperbolehkan selama masih linear seperti itu. Jadi nanti dicantumkan saja ijazah S1-nya sama ijazah S2-nya. Oh gitu. Jadi dua-duanya ya, Mas ya. Ya, Oh iya. Makasih Mas. ya sama-sama. Baik, yang lain ada pertanyaan? Halo Mas Hafiz, Mas, Silakan Ibu. ya, sharing aja mau nanya. Ini ada temen nih, dia kan memang belum belum fungsional, tapi dengan adanya uji kom ini dia berminat mau ikut. Nah, saat ini pangkat yang bersangkutan 3D, tapi 2 tahun lagi dia menuju ke 4A, pendidikannya kan S2. Nah, kalau dia ikut ini pada saat dilantik kan berarti udah fungsional dong. Nah, terus yang 2 tahun dia mau ke 4A itu gimana ya hitungannya? Apakah dia TMT-nya sama atau gimana nanti? Itu Izin aja menjawab. dimasuk. Baik, Itu aja. Uh, izin menjawab. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang memang pindahan ke dalam JF itu nanti mendapatkan angka kredit sebagai bekal gitu. Angka kredit pertama saat dilantik jadi JF itu nanti Bapak dan Ibu dapat angka kredit yang diperoleh dari konversi predikat kinerjanya sejak pangkat terakhir. Gitu. Nanti untuk teknisnya kami jelaskan lebih lanjut. Yang jelas nanti untuk pembuatan PAK-nya untuk JF yang memang sudah lulus saja gitu. Nah, Jadi sementara kan 2 tahunnya itu ya, 2 tahunnya itu nggak angus Bu, tetap enggak angus. nanti kita konversi ke angka kredit seperti itu. Ya, SKP-nya juga udah di atas, jadi udah aman kan? Ya. Oke, oke. Berarti nggak apa-apa ya? Nggak masalah Bu. Oke, oke. Makasih Mas Mas Hafiz. Daftarnya ke ahli muda ya Bu, nggak bisa Ya, ke ahli media. mau ke ahli muda dia. Kebetulan di Bengkulu kan ada kuotanya. Di Bengkulu ada kuotanya. Itu aja Mas Hafiz, makasih infonya. Sama-sama Ibu. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin tanya. Ya, aku juga bisa. Nggak bisa. Komputer itu dia yang nggak bisa. Dipastikan untuk link yang dicantumkan itu bisa diakses oleh kami ya. Jadi jangan ditutup aksesnya, kemudian dibuat sebagai editor ya, karena nanti berkas-berkasnya akan kami tarik dari folder Bapak dan Ibu. Itu.
Oke, silakan di-download untuk materi paparannya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.